Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi di channel Raido. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu mempelajari materi pendidikan Pancasila kelas 8 SMP MTS Sederajat bab 1 Kurikulum Merdeka semester 1. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian C, Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupanku. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik itu diharapkan dapat memahami atau dapat menganalisis materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupanku. Mari kita bahas materinya. Nah, jika kalian hendak berpergian, kalian tentu memanfaatkan peta atau dalam konteks sekarang itu ada namanya Google Maps. Nah, sebagai panduan perjalanan. Dengan demikian, kalian juga bisa mengarah pada rute yang benar dan akhirnya tentunya akan sampai ke tujuan yang diinginkan oleh kita. Demikian pula, dalam konteks bernegara, negara memerlukan panduan yang mengarahkan kepada tercapainya tujuan bernegara. Indonesia menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Karena itulah, sebuah bangsa memerlukan ideologi yang menjadi panduan dalam menjalankan negara untuk mencapai tujuan bernegaranya ini. Nah, secara bahasa, ideologi itu berarti kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita dalam logos yang berarti ilmu. Jadi sekali lagi, ideologi ini berasal dari dua kata, yaitu kata dari idea dan juga dari logos ya. Nah, idea ini artinya gagasan, konsep, dasar, dan cita-cita. Sementara logos ini adalah ilmu. Artinya, ideologi itu adalah ilmu tentang gagasan, tentang ide-ide, tentang konsep dasar yang mengarahkan pada cita-cita. Secara istilah, ideologi itu bisa disimpulkan sebagai seperangkat konsep dan sistem yang diyakini dan menjadi dasar pemikiran serta memberikan arahan pada setiap warga negara dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila menjadi panduan. Selain panduan juga sebagai pedoman, arahan yang menunjukkan arah dan orientasi dalam kehidupan bernegara. Nah, yang pertama ada pengamalan Pancasila dalam lingkungan keluarga karena Pancasila ini sebagai ideologi negara, itu ya seperti itu. Nah, pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan negara, tentunya pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara dalam lingkungan keluarga bisa diwujudkan dengan setiap anggota keluarga, terutama kalian yang sedang dalam masa pendidikan, dengan merancang kontribusi terbaik bagi bangsa dan bernegara. Dengan kata lain, ketika setiap keluarga merancang kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara, itu artinya setiap keluarga merupakan aset bangsa dan negara untuk mewujudkan negara Indonesia yang adil dan juga makmur. Nah, yang kedua, pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan sekolah, yaitu pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan sekolah
kalian bisa diwujudkan dengan cara membangun profil pelajar Pancasila sebagai tujuan dari pendidikan di setiap satuan pendidikan. Dengan tercapainya profil pelajar Pancasila, negara Indonesia memiliki generasi yang unggul yang mampu membangun bangsa dan juga negaranya. Dengan adanya generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila, keberlangsungan negara Indonesia akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Lalu selain itu, bayangkan jika generasi muda bangsa ini menjadi generasi yang lemah dan tidak terdidik karena terjerat perilaku yang negatif, maka bangsa Indonesia ini akan kehilangan generasinya. Artinya, keberlangsungan negara Indonesia juga menjadi terancam dengan hilangnya berbagai generasi. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila tentunya ada kalian itu menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila, di mana salah satu dari profil Pancasila ini adalah beriman gitu ya. Nah, beriman ini tentunya sesuai dengan sila yang pertama, yaitu Pancasila. Nah, yang berikutnya adalah pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan masyarakat. Nah, belakangan ini gaya hidup konsumerisme dan hedonisme di tengah masyarakat. Jika kita telusuri lebih dalam, gaya hidup konsumerisme dan hedonisme ini merupakan dampak dari paham individualisme yang semakin membuat orang menjadi tidak peduli dengan sesamanya. Maka dengan demikian, menguatnya paham tersebut, kelompok individu yang merasa memiliki kekuatan ekonomi akhirnya menunjukkan superioritasnya dengan menunjukkan gaya hidup konsumerisme dan juga gaya hidup hedonisme, serta memamerkan kekayaan ke khalayak umum. Lalu, tentu saja gaya hidup tersebut itu bukan mencerminkan pengamalan dari Pancasila sebagai ideologi negara dalam lingkungan masyarakat. Seharusnya masyarakat Indonesia itu menunjukkan sikap hidup kebersamaan dan juga sikap hidup solidaritas sosial guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi dapat kita evaluasi kembali bahwasanya penerapan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara ada di lingkungan keluarga, terus juga ada di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan keluarga tadi dengan cara berdiskusi dengan keluarga kita, baik dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, merancang masa depan yang lebih baik lagi untuk mewujudkan supaya hidup dalam keluarga tersebut itu lebih berkualitas lagi di masa yang akan datang. Lalu dalam lingkungan sekolah, yaitu dengan cara kalian memahami lalu menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Sementara pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan masyarakat dengan tidak selalu untuk gaya hidup yang konsumerisme dan juga gaya hidup hedonisme itu harus dihilangkan, karena itu adalah dampak dari paham individualisme. Seharusnya kita gaya hidup bukan cerminan Pancasila seperti itu ya. Jadi maksud gaya hidup bukan cerminan dari Pancasila itu apa? Yaitu gaya hidup konsumerisme dan hedonisme itu bukan merupakan cerminan dari pengamalan Pancasila. Seharusnya masyarakat kita atau kita sendiri gitu ya, mulai dari diri kita sendiri dengan masyarakat kita sekitar, dengan menunjukkan sikap saling kebersamaan dengan cara solidaritas sosial guna mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.